Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah Konsep Sistem Informasi, pertemuan keempat mengenai posisi sistem informasi pada enterprise. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana kedudukan sistem informasi dalam sebuah organisasi besar atau pada sebuah enterprise. Adapun konten yang akan dibahas pada pertemuan ini, yang pertama, sistem informasi pada enterprise. Kedua, contoh penerapan sistem informasi pada enterprise. Ketiga, tantangan dalam implementasi sistem informasi di enterprise. Sementara capaian pembelajarannya pada pertemuan ini adalah dapat memahami dan menjelaskan posisi sistem informasi pada enterprise. Enterprise adalah organisasi berskala besar dengan struktur yang kompleks yang mencakup banyak unit bisnis yang terintegrasi. Sistem informasi dalam konteks enterprise tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional, tapi juga memainkan peran sentral dalam mendefinisikan strategi bisnis, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sistem informasi berskala besar yang diterapkan dalam sistem enterprise disebut Enterprise Information System atau EIS, yang merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung seluruh aspek operasional, manajerial, dan strategis dari organisasi. EIS ini juga memfasilitasi aliran informasi dari berbagai divisi dan departemen, memungkinkan sinkronisasi data, dan secara real-time dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pada implementasinya, seringkali sistem informasi di sebuah enterprise masih terkotak-kotak. Bagian HRD punya sistem informasinya sendiri, bagian keuangan punya sistem informasinya sendiri, bagian marketing juga punya sistem informasinya sendiri. Dalam proses bisnis, hal tersebut mungkin saja dapat menghambat. Ketika sebuah sistem informasi di Departemen A ingin meminta data di sistem informasi Departemen B, seringkali tidak dapat terlaksana dengan baik karena perbedaan arsitektur, perbedaan software misalnya, maupun perbedaan setting. Hal inilah juga yang menuntut para perancang sistem informasi untuk menerapkan arsitektur framework berbasis enterprise agar sistem yang dibangun tidak hanya dapat memfasilitasi semua kebutuhan yang ada dalam enterprise, namun juga tetap searah dengan tujuan perusahaan. Posisi sistem informasi dalam enterprise berada di beberapa tingkat, seperti tingkat operasional, tingkat manajerial, dan tingkat strategis. Tingkat operasional misalnya, sistem pemrosesan transaksi adalah salah satu contoh di mana sistem informasi memfasilitasi pencatatan kegiatan harian, seperti penjualan, pembayaran, atau pendaftaran pelanggan. Sementara pada tingkat manajerial, sistem informasi manajemen menyediakan laporan rutin, menganalisis kinerja departemen, dan mendukung pengambilan keputusan taktis. Untuk tingkat strategis, posisi yang lebih tinggi lagi, sistem informasi eksekutif atau dashboard digunakan oleh manajemen puncak untuk memantau metrik utama bisnis dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Sistem pendukung keputusan dan juga bisnis intelligence membantu eksekutif dalam menganalisis tren pasar, melakukan simulasi, dan merumuskan strategi yang efektif. Ingat, kunci dari Enterprise Information System adalah bagaimana semua sistem informasi di masing-masing departemen ini bisa saling terkoneksi dalam satu induk, sehingga semua departemen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yang didukung oleh sistem informasi yang dimiliki. Adapun beberapa manfaat strategis sistem informasi di enterprise, diantaranya yang pertama dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kelima, mendukung inovasi. Secara garis besar, manfaat sistem informasi dalam enterprise ini sangat banyak. Selain itu, jika sistem informasi diterapkan di segala lini pada sebuah sistem enterprise yang besar, ini akan meningkatkan tidak hanya efektivitas proses bisnis, namun juga dapat meningkatkan inovasi yang dimiliki dari sebuah enterprise.
Beberapa perusahaan enterprise besar yang sudah menerapkan sistem informasi di berbagai lini perusahaannya tentunya mengalami beberapa pertimbangan dalam mengimplementasikannya. Salah satunya adalah Toyota. Toyota yang mengimplementasikan sistem produksi just-in-time dan lean manufacturing yang diadopsi dari keilmuan Jepang, yaitu membuat lini produksi menjadi ramping dan efisien, menerapkan sistem informasi enterprise-nya pada lini produksi. Sehingga, seluruh komponen yang dibuat pada sebuah mobil tidak hanya dapat berjalan dengan baik, namun akurasi dan presisi pemasangannya pun dapat dikontrol sebaik mungkin. Namun, bagi perusahaan otomotif Amerika, yaitu Tesla, sistem informasi berbasis IoT dan AI untuk kendaraan cerdas diimplementasikan pada mobil-mobil produk mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang produk-produk mobil Tesla banyak sekali yang menggunakan energi listrik dengan tampilan sangat futuristik yang juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih di dalamnya. Selain itu, Tesla juga menjadi salah satu pelopor perusahaan otomotif yang mengembangkan autopilot pada kendaraan mobilnya. Dalam mengimplementasikan sebuah sistem informasi pada skala enterprise, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali pertimbangan, percobaan, bahkan penentangan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan pada masa perubahannya. Beberapa yang menjadi hambatan penerapan sistem enterprise di dalam sebuah perusahaan, diantaranya yang pertama biaya implementasi yang tinggi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sistem yang dibangun merupakan sistem dengan skala yang besar. Artinya diperuntukkan untuk perusahaan dengan banyak karyawan, banyak divisi, dan banyak pengguna. Inilah yang menyebabkan bahwa sistem yang dibangun juga harus tidak hanya handal, namun juga dapat multi-user, bahkan multi-level user. Selain itu, integrasi sistem yang kompleks dengan melibatkan berbagai latar belakang proses bisnis yang harus disatukan juga menjadi penyebabnya. Selain itu, resistensi dari karyawan menyebabkan terhambatnya implementasi dari Enterprise Information System ini. Dan yang paling penting adalah, sebagus apapun proses bisnis yang dimiliki dan secanggih apapun sistem informasi enterprise yang diterapkan, tanpa dukungan pelatihan, keterampilan dari karyawan, maupun dukungan dari manajemen, itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, keselarasan visi misi dari seluruh lini organisasi sangat diutamakan ketika mempertimbangkan untuk menerapkan sistem informasi berbasis enterprise ini. Demikian video pembelajaran pada pertemuan keempat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.